pagi adik-adik kami, apa kabar? Ya, Miss harap kabarmu tetap sehat dan semangat. Pada hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kembali kami mengucap syukur atas berkat dan cinta kasih-Mu yang masih kami rasakan sampai hari ini. Segala berkat-Mu masih kami terima. Berkati aktivitas kami satu hari ini Tuhan, agar menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya, selamat berjumpa kembali dengan saya, Miss Desi Apriani Turnip, yang membawakan materi bahasa Indonesia. Oke, anak-adik kami sekalian, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi informasi teks prosedur. Dan yang kedua, siswa mampu menelaah struktur teks prosedur. Oke, nah dari tujuan tersebut, pasti anak-anak sudah tahu bahwa materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu teks prosedur. Nah, yang pertama kita akan membahas mengidentifikasi ciri teks prosedur. Oke, adik-adik kami sekalian, coba kamu perhatikan alat tradisional yang ada di samping ini. Nah, setelah kamu amati dan kamu perhatikan, kira-kira ini gambar apa ya? Iya, benar, ini adalah gambar angklung. Nah, angklung ini berasal dari daerah Jawa Barat. Nah, anak didik kami sekalian, cara memainkan alat angklung ini juga pasti memerlukan prosedur. Oke, coba kamu perhatikan, ada beberapa langkah untuk memainkan angklung. Nah, langkah yang pertama, pegang angklung dengan tangan kiri. Dengan cara memegang simpul pertemuan dua tiang angklung vertikal dan horizontal. Nah, bisa kamu perhatikan gambarnya biar kamu lebih jelas langkah yang pertama yang akan dilakukan. Oke, selanjutnya kita perhatikan langkah yang kedua, yaitu pegang dengan genggaman tangan telapak tangan menghadap ke atas ataupun ke bawah. Bisa sambil kamu lihat contohnya atau gambarnya. Oke, langkah yang ketiga yaitu posisikan angklung yang dipegang tegak dan sejajar dengan tubuh. Bisa sertakan juga contoh ya nak. Oke, langkah yang keempat sambil bisa kamu lihat nanti videonya. Ini pegang ujung tabung dasar angklung dengan tangan kanan dan getarkan dengan getaran ke kiri maupun ke kanan. Langkah yang kelima yaitu sewaktu angklung digetarkan, sebaiknya dilakukan dengan frekuensi getaran yang cukup sering sehingga suara angklung lebih halus dan rata. Nah, yang terakhir adalah langkah keenam, yaitu mainkan angklung sambil berdiri agar hasil permainan lebih baik. Nanti kita dengarkan videonya. Oke, adik-adik kami sekalian, di masa pandemi ini kita diharapkan untuk memperhatikan protokol kesehatan, yaitu contohnya mencuci tangan. Sudah kamu perhatikan? Oke. Nah, mencuci tangan juga memiliki prosedur ya. Di sini ada saya kasih 6 langkah untuk mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Bisa nanti kamu perhatikan gambarnya. Oke. Tadi saya sudah ngasih 2 contoh teks prosedur. Saya mau tanya kepada adik-adik kami sekalian. Apakah yang dimaksud dengan teks prosedur? Oke, teks prosedur adalah teks yang di dalamnya berisikan tujuan dan langkah-langkah untuk melakukan atau membuat sesuatu. Kemudian, tujuan dari teks prosedur yaitu menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat untuk mengikuti sebuah proses untuk melakukan suatu, untuk membuat suatu pekerjaan ataupun menggunakan suatu alat. Nah, anak didik kami sekalian, teks prosedur juga memiliki jenis-jenis ya. Nah, berdasarkan tujuannya, teks prosedur dibagi menjadi 3 bagian. Oke, yang pertama coba kamu perhatikan. Ya, yang pertama katanya teks yang berisi cara menggunakan alat, benda ataupun perangkat lain yang sejenisnya. Contohnya yaitu yang pertama apa? Ya, cara menggunakan komputer, cara mengendarai mobil secara manual,
dan cara menggunakan gitar. Oke, kamu perhatikan yaitu jenis teks yang kedua. Nah, yang kedua katanya teks yang berisi cara-cara membuat. Oke, Miss, contohnya apa? Ya, misalnya cara membuat kue bolu, cara membuat jus, cara membuat layang-layang, ataupun sebagainya. Oke, yang ketiga yaitu teks yang berisi cara memandu kegiatan. Nah, kira-kira apa ya contohnya? Ya, contohnya misalnya memandu untuk cara bernyanyi, cara menari, ataupun cara melakukan sesuatu. Oke, selanjutnya kita masuk ke struktur teks prosedur. Nah, struktur teks prosedur dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada tujuan. Nah, tujuan ini berisi tentang pengantar umum sebagai penanda apa yang akan kamu buat. Yang kedua yaitu alat dan bahan. Nah, di sini berisi rincian alat dan bahan yang digunakan dengan ukuran yang akurat. Nah, ini bisa digunakan atau ditiadakan tergantung jenis teks prosedur yang kamu buat ya, Nak. Oke, yang ketiga yaitu langkah-langkah. Nah, ini berisi langkah yang melakukan sesuatu dengan urutan secara bertahap. Oke, anak didik kami sekalian, inilah materi yang akan kita bahas pada hari ini. Miss harap setelah kita mempelajari ini, kamu dapat mengambil kesimpulannya supaya kamu mampu melakukan sesuatu itu dengan baik, dengan prosedur atau langkah-langkah yang baik. Atas perhatian anak didik kami sekalian untuk mengikuti materi ini, saya ucapkan terima kasih dan salam sehat dari saya.